Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah rumah Mama Dede yang sudah hadir di studio? Sehat? Sehat. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Iya, senang sekali nih Budu bisa menyapa jamaah yang sudah hadir. Budu pengen tahu nih, semua jamaah yang hadir di sini berasal dari mana? Apakah sama berasal dari tanah dan air? Asalnya dari mana nih? Coba ini jamaah yang putih nih, yang kerudung putih dari mana Ibu asalnya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Menteng Atas. Iya, semuanya Bu, bukan Ibu doang ya, berarti ya? Ya. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Menteng Atas. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hidayah Mega Regensi Cikarang. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Mega Regensi Cikarang, terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Anisa Kepuh Proyonanggan Tengah Batang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Batang ya Bu ya? Yang dari ranting sama daunnya kemana nih? Wah, senang sekali ya. Sudah siap untuk mendengarkan tausiah dari Mama Dede? Siap, siap. Pengen denger lagi suaranya dong. Kita ketemu lagi di rumah Mama Dede. Luar biasa. Siap-siap nanti sebentar lagi, Bang. Mas Beduh, kakak-kakak Nabawi. Hai. Astagfirullahaladzim. Apa, kenapa? Datang ke rumah Mama Dede. Udah ada tamu, datang main duduk aja. Tanpa ada adab. Adab. Gimana tuh adabnya? Kan saya tadi udah menyapa. Datang itu ketok pintu dulu. Nih, datang nih contohnya nih. Nih, datang. Nih, datang ke rumah orang. Ada adabnya salah satu adalah ketok pintu dengan cara yang lembut. Nih. Gimana? Kenapa Anda kaget dengan ketok pintu sendiri, Pak? Nih pintu dari aluminium apa nih? Nah, nih, ketok dengan lembut. Nah, Oh terus gitu. kalau itu nggak boleh, ngintip begini nggak boleh. Oh nggak boleh. Dan jangan ngadep gitu, harus begini paling nggak. Oh lewat Gitu. pintunya mana tapi Dewi? Hah? Pintunya mana Mas Bedu? Ini sebelah sini ini pintu. Oh ini pintu. Ini pintu, ini jendela. Jendela. Jendela kan rumahnya ini pintu sama jendela dua. Ah. Nggak boleh ngadep pintu gini, nggak boleh. Oh gitu. Entar dulu. Belum, nggak kompak nih. Nih gini nih. Nah dengan lembut, terus baru salam. Assalamualaikum. Jawab dari Kalau nggak dalam. dijawab? Bukain pintunya dah, pintu buka nih. Rusak amat tuh pintu. Rumah orang kaya nih. Ngeong. Kayak gitu contoh, coba Ipe. Tamu ya. Taruh tutup dulu kan, tadi belum tutup. Enggak bunyi pintunya. Tutup dulu pintunya. Ya Allah. Misalnya nih tangga ya. Ini Bang, kalau pintu ini Bu, mohon maaf Bu, dikunci ganjel pakai batu bata ini. Saya tahu banget ini pintu kayak gini. Ya, silakan. Ketok pintu dulu dong. Paling itu paling. Langsung aja. Lihat dulu. Oh ya, ketok pintu. Satu. Ketok pintunya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu ya kan? Buka pintu. Buka pintu Masa Pak. di dalam ketok lagi? Udah Pak, udah dibuka tuh. Ini yang saya dari dalam. Masa orang rumah ketok lagi keluar? Gimana? Sesi tanya jawab. Iya, buka pintu nih. Udah dibuka ya. Buka pintu. Pas lihat kan, Ipe. Mas Bedu. Tutup lagi. Nah, baik Jadi kamu kayak gitu. sambut dong. Tahu kayak gitu. Iya, udah. Pasti repot. Ya udah, minta maaf ya Mas Bedu, Kakak Nabawi dan para jamaah. Saya tadi tidak salam. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kebetulan. Waalaikumsalam. Mam. Oh. Ipe, Iya, Ma. Damang, Bedu, Agus dan kawan-kawan. Mohon maaf, kok Mama nggak ngetok pintu? Nggak ada pintunya. Oh, Mama dari tadi udah di dalam. Iya, dari Oh, tadi. Ini kan rumahnya Mama. No, duduk di sini. Tuh. Ini kan rumah Mama. Bang. Makanya Mama nggak ngetok pintu. Oh, iya, Mama dari tadi rumah ternyata di Mama dalam Dede. Di ya. dalam orang rumah Mama kok. Iya, bener. Makanya Assalamualaikum, ketemu Iya, kalian. Ipe mah bertamu. Tadi mah nggak ngetok pintu, main langsung duduk di londong mah. Iya, makan tadi itu nggak ada pintu, Ma. Pas duduk di sini ada pintu, saya nggak tahu, Ma. Berarti Baru- tadi kamu nabrak pintu dong. Iya, Ma. Nggak tahu. Pintunya gaib. Rumah Mama Dede baru direnovasi, tidak ada pintu. Masya Allah. Tadi nggak ada. Mana rumah Mamah itu rumah bagus. Tuh. Masa buka pintu ngeok. Lu pada norak Bang. malu-maluin Mama Bang, aja. pintu kayak nggak pernah diminyakin lah. Padahal ada rumah jalan tadi. Nggak kelihatan. Masa pintu diminyakin. Udah mas, sekalian Dia nih. kagak ngerti dia. Nggak ngerti ya. Anak kecil. Jelan- Lu dengerin. kecil. Jelantan. Kalau di kampung, rumah yang pintunya kereot kayak rumah Agus tadi, biar nggak bekereot, Iya. nih engselnya yang Engselnya. begitu tuh, diminyahin jelantan. Gampang gitu. kata. Oh, milik. Bekas goreng ikan asin. Nah. Jadi licin, jatuhnya ngeok, jadi enggak. Jadi pakai minyak goreng bekas goreng ikan asin. Jadi pas dibuka tuh pintu gurih amat nih. Gurih, pintunya gurih. Udah mah, sekalian Naon? kasih tahu Ipe dan juga mungkin jamaah yang hadir di sini di rumah Mama Dede nih tentang bagaimana adab bertamu. Bertamu. Oma. Ya. Oke. Silakan deh, Ma. Yang namanya kita bertamu atau kedatangan tamu sudah biasa buat kita. Iya apa iya? Ya. Kadang tiap hari, kadang sekian hari sekali. Kalau nggak orang datang ke rumah kita datang ke rumah orang. Buat apa? Jalin silaturahim. Kita pergi keluar kota, kita pergi traveling dan seterusnya. Itu kan bertamu ke rumah orang. Dalam Islam, saking sempurnanya agama Islam, tata cara adab bertamu pun diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Coba Anda lihat, silahkan dalam surat An-Nur 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hai orang yang beriman, semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Amin. Jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kamu sebelum kamu memberi salam, sebelum meminta izin kepada yang punya rumah. Ini sangat baik buat kamu dan agar kamu selalu ingat, la'allakum tadzakkarun, agar kamu selalu ingat. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita kalau datang bertamu ke rumah orang yang bukan rumah kita, namanya bertamu kan bukan rumah kita, betul Bu? Betul. Kata Allah, berikan salam. Salam itu minimal 3 kali. Assalamualaikum. Tidak ada yang jawab. Ambil jeda sebentar. Assalamualaikum. Belum juga yang jawab. 3 kali. Assalamualaikum. Kalau 3 kali kita berikan salam, nggak ada jawaban, pulang. Apakah kalau kita sudah bersalam boleh masuk? Tidak. Punten. Di kita banyak mentang-mentang dia tetangga, akrab, sahabat saya. Assalamualaikum, semakin maju. Pak, di meja ada bakwan, dimakan. Saya tidak bercanda. Ada yang begitu di sini? Ada. Maaf, walaupun memang yang punya rumah sudah menghalalkan, tetap saja kalau masuk ke rumah orang ada etika, ada adab, ada sopan santun. Allah yang perintahkan loh. Yang pertama memberikan salam. Assalamualaikum. Diam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maksimal 3 kali. Tidak ada jawaban dari dalam, pergi, udah tinggalkan. 2. Minta izin sama pemilik rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Kalau sudah dibukain pintu, kita boleh masuk. Contoh, Nabi besar kita Muhammad SAW, ada seorang sahabat. Dia memberikan salam sambil masuk. Assalamualaikum sambil masuk. Rasul bilang, keluar lagi kamu, berikan salam. Dan minta izin. Balik lagi, keluar lagi tuh orang, diperintahkan Nabi. Assalamualaikum.
boleh saya masuk, itu yang Rasul ajarkan. Kenapa? Kalau Anda sebagai tamu ujug-ujug, tahu ujug-ujug? Ipah, Tiba-tiba. ujug-ujug. Mendadak, masuk ke dalam rumah, maaf dalam tanda kutip. Boleh jadi pemilik rumah dalam kondisi tidak layak dilihat orang, punten. Misalnya nggak pakai kudungan, pakai daster yang di rumah namanya juga. Atau apalagi habis mandi, namanya di rumah sendiri, mungkin hanya pakai anduk, kan tidak mustahil. Saya nggak lihat orang lain, saya aja, karena di rumah saya cuma sendirian. Itu boleh jadi. Makanya kita tidak izinkan. Kita lihat CCTV, siapa tuh? Minta izin. Rasul sendiri ketika ada orang masuk ke rumah beliau, dia tidak bersalam, tidak minta izin, keluar kamu keluar. Ulangi yang benar. Berikan salam, minta izin. Keluar lagi tuh tamunya. Jalan lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul bilang, minta izin. Bolehkah saya masuk? Rasul bilang, boleh. Baru orang tadi masuk. Artinya Islam sangat berhati-hati. Maaf, kalau Anda masuk ke rumah orang tidak diizinkan, punten. Bagaimana kalau kondisi orang yang punya rumah lagi tidak ada di rumah, misalnya lagi ke warung atau kemana, rumah kosong tapi pintu nggak dikunci, bisa saja terjadi. Dia kehilangan, barangnya ada yang hilang, dia kerampokan, kan tidak mustahil tuh. Anda yang dituduh, iya apa iya? Ya. Makanya jaga kalau masuk ke rumah orang. Ada etika, apalagi Bu. Tadi kalau tidak salah saya dengar, ngetuk pintu, tapi jangan keras-keras. Anas bin Malik mengatakan Rasul mengajarkan mengetuk pintu rumah orang bukan dengan ini, kita dengan ini. Tok tok tok. Kreot, pintunya jebol. Si Agus kelakuan ampun. Nih, Anas bin Malik mengajarkan ngetok pintu itu pakai kuku. Oh. Pakai ujung ini. Bukan gini ya, Mas? Bukan. Bukan dengkul juga. Bukan. Pelan apa kenceng? Oh, pelan jatuhnya, Pelan. Mas. Nah, maksudnya biar yang punya rumah tidak kaget. Kalau ada orang dor, kaget. Bagaimana kalau yang punya rumah jantungan? Iya, iya. Itu etika yang Rasul ajarkan. Pakai ini. Iya. Maaf, kita suka ada lubang tuh, lubang kaca. Ya. Bang Kaca. Itu buat ngintip, Ya. bukan ngintip yang di luar ke dalam, tapi yang punya rumah ngintip. Tahu Keluar. siapa? Iya, Berbahaya nggak? Betul. Jangan sampai orang yang di luar ngintip ke dalam. Ini dilarang oleh agama. Suatu ketika ada seorang laki-laki bertamu ke rumah Rasulullah. Ternyata pintu kamar Rasul terbuka. Dia ngintip. Rasul marah, diambil panah, hampir dipanah orang tadi. Dikatakan oleh para sahabat, Ya. jangan engkau lakukan ini. Tidak boleh ngintip keadaan rumah orang lain. Oke. Rasul aja sampai marah, ambil panah, saking tidak suka Saking privasi tidak dia beradab diintip. gitu ya, Ma, ya? Itu etika. Oke. Nanti lanjutkan lagi ya, Maya. Masih banyak sepertinya ya, Maya. Sok. Oke, dan jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini bakal banyak adab-adab yang lainnya dalam bertamu yang akan Mama jelaskan. Tentunya hanya di rumah. Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, Ngaon. berbicara soal bertamu nih, Mah. Apakah boleh seorang suami mengajak temannya untuk bermalam satu malam di rumahnya itu, sedangkan di situ ada istrinya, Mak? Soal boleh mah boleh. Kalau orang itu terlalu mepet, nggak ada tempat tinggal. Asal di kamar yang berbeda, jangan biarkan ngobrol dengan istri Anda. Karena kalau laki-laki lain masuk ke dalam rumah Anda, bahaya. Lebih baik kita sewakan hotel atau rumah nginap yang agak murah buat dia nginep. Daripada dia nginep di rumah kita, bisa-bisa setan datang. Apalagi untuk berhari-hari. Bukankah Rasul bersabda, ipar adalah kematian. Kalau suami Anda bawa saudara kandung yang laki-laki tinggal dengan rumah Anda, serumah dengan Anda, bahaya. Bisa berbuat zina, setan datang. Kalau seorang istri punya saudara kandung perempuan tinggal di rumahnya bersama-sama, ini kematian kata Rasulullah. Bahaya. Melihat tiap hari habis mandinya, habis keramasnya dan seterusnya. Bukankah setan selalu datang? Boleh bertamu silahkan, tapi jaga rumah tangga Anda. Setan bisa datang. Dia melihat, ya Allah, teman suami saya lebih ganteng. Lebih perkasa kelihatannya. Wah, dia kelihatannya lebih mesra daripada suami saya yang kaku.
Setan datang menghembus-hembuskan angin kedurjanaan. Makanya lebih baik kita yang keluar uang sewakan di mana dia, daripada dia tinggal di rumah kita. Itu berbahaya. Nah, yang namanya bertamu kita terusin tadi ya. Iya mah, lanjutkan mah. Kalau ada orang tamu, assalamualaikum. Kata yang punya rumah nongol, maaf, saya tidak terima tamu. Jangan tersinggung, jangan sakit hati. Kita tidak tahu kondisi bagaimana pemilik rumah. Saya ambil contoh, nggak usah lihat orang lain. Saya berangkat kerja di jam 11 malam. Terus saya pulang jam 8 malam. Itu belum istirahat sama sekali. Sampai ke rumah harus nyari bahan. Datanglah jam 8 orang mau curhat. Saya sudah lelah, ngelonjor aja belum. Anda bayangkan, sudah 20 jam saya belum istirahat. Datang. Mama, saya mau curhat. Maaf. Bapak, Ibu, saya kondisi fisik saya tidak kuat. Saya harus istirahat. Saya tahu dalam agama Islam, kita hak punya diri, kita punya hak. Kalau Anda ditolak, jangan marah. Masa kita ngelayanin tamu dengan kondisi lelah, kita sendiri udah gak kemana pikiran kita. Jadi Rasul mengajarkan, kalau kondisi kita tidak memungkinkan, boleh kita menolak tamu yang datang. Atau kalau kita tahu ini tamu emang nyusahin, maaf. Ada tamu yang hobinya ngobrol, ngarumpi, ngomongin orang. Kita tolak boleh. Saya ambil contoh, ini orang bertamu. Udah ngobrol, ngalor ngidul, mana saya capek, udah lelah banget nih. Belum istirahat. Udah, maaf ya, saya mau pergi lagi. Dah, bangun tuh dia, karena saya bangun. Saya nggak pengen nyuciin gelas, kagak pengen, gue capek banget baru pulang. Begitu saya ambilin gelas, mau dicuci ke dapur, dengan terpaksa saya nyuciin gelas. Dia ngikutin Bu, masih ngomongin orang. Sampai saya bilang, maaf Bu, saya nih capek banget. Ngotot dia ngomongin ini, ada orang tipikal begitu, ditinggalin sama kita tidak berdosa. Nyusahin kita. Makanya saya tegas-tegasan, maaf saya mau pergi, saya baru pulang, tolong ngerti saya. Bukan hanya kita harus ngerti orang, orang pun ngerti kondisi kita. Kalau 20 jam belum berhenti sama sekali kita kerja, kapan kita ngelonjornya? Makanya tamu kita tolak boleh kalau kondisi kita tidak memungkinkan. Karena kita pun punya hak dengan diri kita. Apalagi kalau kita bertamu ngetok pintu jangan ngadep begini. Ketika kita ketok pintu kita begini. Kenapa? Khawatir yang punya rumah begitu dibuka pintu ngablak, rumahnya berantakan kelihatan. Jangan sampai itu terjadi dengan diri kita. Ketok pintu, mundur. Biar ntar yang punya rumah keluar. Kalau kata dia silahkan masuk, artinya kita boleh masuk ke rumah dia. Tapi maaf, masuk ke rumah orang jangan jelalatan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan masuk. Jaga. Hati-hati, nggak boleh. Disuguhin, silahkan dimakan, diminum. Tapi maaf, walaupun Anda sangat lapar, jangan rakus. Jangan, ada etika. Walaupun kita tahu yang punya rumah makanannya banyak, tapi nggak seperti itu. Ketika Rasulullah makan bersama-sama dengan anaknya Ummu Salamah. Namanya anak kan, tangannya gerepek sana, gerepek sini, ngambil makanan. Rasul bilang, nak jangan diacak, ambil yang kau suka ambil. Itu etika dalam Islam. Ketika kita bertamu, jangan semua rakus. Maaf, tidak sedikit tamu yang datang, udah dimakan di situ, sisanya dibungkus bawa pulang semua. Sekali lagi, ada etika, ada tata krama, bagaimana adab kita bertamu. Harus tahu sopan santun. Saya bicara hadis Nabi. Dan saya bicara ini pengalaman saya. Makanya hadis Nabi ada. Ternyata tipikal seperti itu memang banyak di lingkungan kita. Jadi karena kita seorang muslim, ikutin ajaran yang Allah ajarkan kepada kita tentang bertamu. Walaupun kita pemilik rumah, wajib menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dohipahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, muliakan tamu. Memuliakan tamu dengan senyum. Suguhin minuman, kasih makanan, ramah kita bicara. Hadis Nabi yang lain, tamu yang baik datang ke rumah kita membawa rahmat keberkahan.
kita layani dengan baik, dengan sopan. Tamunya pun sopan, baik bertamu ke rumah kita. Begitu dia pulang, dosa yang punya rumah dibawa, dibuang di tengah jalan. Kalau tamunya baik. Tapi maaf, zaman sekarang banyak yang memanfaatkan situasi. Dia bertamu, temannya masuk dari pintu lain, dia ngerampok. Bahkan sampai dibunuh pemilik rumah, sampai diperkosa. Lah, ini ada dan terjadi di masyarakat kita. Makanya, baik penerima tamu maupun tamu semuanya harus sesuai dengan aturan agama kita. Ikuti Allah dalam Al-Quran, ikuti hadis Nabi, jangan asal bertamu. Walaupun kita pemilik rumah wajib menghormati tamu. Walaupun tamu memang bawa keberkahan buat kita, tapi tidak bisa digampangin, semua ada aturannya. Begitu. Gitu, Pak. Kalau tamu mau gerbek tuh mah. Maksudnya? Nih, curiga misalkan seorang suami, Ya. melihat istrinya ada di rumah orang, bawa warga untuk apa ngetok tok 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 apa langsung gimana tuh Pak? Oh, penangkap kejahatan. Iya. Ya, langsung aja. Kalau ketok dulu dia pakai baju dulu. Itu maksudnya ini takutnya tidak mendapatkan bukti. Ya, gitu. Langsung aja buka. Boleh? Kalau seperti itu boleh. Boleh. Karena kita biar dapat bukti. Oh. Kecuali kalau cuma kabar burung. Ngerti yang kabar burung? Oh, belum belum. terjadi, baru kata orang, jangan katanya, tapi benar-benar alibinya harus kuat. Iya, iya. Ipa pernah bertamu ke rumah teman, dia udah menikah gitu. Waktu Ipa sudah di sana, itu memang kita janjian mah. Saya sampai di sana, ternyata keadaannya teman saya lagi berantem sama suaminya mah, lagi cekcok gitu. Jadi Lebih baik Ipah, Assalamualaikum. Tahu lagi berantem, langsung, maaf ya ngeganggu, langsung pulang. Out langsung. Nah, WA aja balasin, sorry ya gue ngeganggu. Iya. oh gitu. Contoh. Ketika seorang sahabat berantem sama suami istri, dar. Kata suaminya, kita pergi ke rumah Umar bin Khattab, khalifah pada saat itu. Kita mengadukan masalah kita, biar punya solusi. Malam hari itu suami istri pergi ke rumah Umar bin Khattab, seorang khalifah. Akan mengadukan masalah rumah tangga mereka. Biar mendapatkan solusi, bagaimana memberikan solusi seorang khalifah kepada masalah rumah tangga. Begitu sampai di teras rumah Umar, kedengeran istrinya lagi marahin Umar. Dar. Umar diem aja. Ini orang tahu situasi. Dia punya masalah. Dia berpikir khalifah pun punya masalah. Mereka pulang. Artinya jangan ganggu rumah tangga mereka. Iya Mas, siap. Jadi Ipah pulang aja. WA, sorry tadi gue ngeganggu lo. Tapi begini mah, tadi Mama sempat bilang bahwa kita juga punya hak sebagai tuan rumah untuk Betul. menolak kehadiran tamu. Apalagi kita yang sudah tahu bahwa tamu itu kadang-kadang datang nyebelin. Nah, takutnya nih mah, emang ada orang yang kalau namu ke rumah kita udah tahu lah kadang-kadang tujuannya minjem duit, apa gitu kan, pokoknya. Nah, apakah boleh ketika kita datang, aduh dia lagi, ntar minjem duit lagi, apakah itu nggak jadi takutnya buruk sangka gitu mah? Begini, tipikal orang dari gerak-geriknya banyak masalah. Kelihatan mah ya? Kelihatan dari gayanya. Terus nyari jadwal ke Mia, mau curhat. Begitu datang, maaf dong bayarin utang saya 1,5 miliar. Ya Allah. 1,5 miliar. Dan itu tidak bercanda. Yang punya utang 500 juta, 200 juta, saya kan jadi bingung. Makanya diseleksi. Mia bilangin, butuhnya apa? Tidak sedikit yang bilang datang mau curhat dalam masalah keluarga, ternyata masalah duit. Ya. Udah, ibu tinggal di mana? Misalnya di Brebes, berapa naik kereta? Udah, pulang bu, maaf, saya capek. Kita punya hak. Yang penting kita kasih ongkos buat pulang. Kalau ibu belum makan. Di rumah mama tinggal nyendok doang. Asal nyuci piring. Iya betul. Jadi nanti setelah ini jamaah bisa bertanya nih Pe. Iya, bertanya Mana? langsung kepada Sok. Mama Dede soal adab bertamu. Iya. Tapi jadi, setelah ini. Tadi kan Mama udah cerita nih. Nanti kalau misalkan jamaah mau bertamu ke rumah Mama Dede, inget ya, jangan minjem duit. Banyak ratusan orang pada datang ke rumah Mama begitu semua. Awalnya mau curhat, ternyata minjem duit. Padahal ini- ketahuan dari tanda IP. Baru, maksudnya saya aja gitu loh Bu. Ketahuan. Enggak, Yaudah, Ma. siapkan Enggak, Ma. pertanyaannya ya, ibu-ibu jamaah sekalian. Untuk bertanya ke Mama Dede perihal adab bertamu. Setelah ini kesempatannya akan kita berikan. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, di segmen ini sekarang waktunya untuk ibu-ibu bertanya langsung kepada Mama Dede. Perwakilan ya Bu ya. Temanya
adab dalam bertamu. Nah, tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ibu-ibu ya. Bu, galau bu. Iya nih, galau mah. Cakep. Jangan galau-galau bu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung bu, ada yang bertanya? Silahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giati dari Majelis Taklim Al Hidayah Menteng Atas. Oke, Mangga. Galau mah, Ada apa, Bu? ini mau tanya mah, kalau saya bertamu kan kadang-kadang udah sampai di ruang tamu gitu, yang punya rumah suka ngeluarin minuman. Kadang-kadang beliau ngeluarin teh manis mas, sedangkan saya teh manis kan suka batuk, nggak cocok gitu. Oh, iya. Terus saya suka minta gini mah, maaf saya nggak minum teh manis, sopan nggak tuh mah? Boleh, Bu. Lebih baik terus terang. Makanya kalau ibu bertamu ke rumah saya, di kolong itu air minum putih banyak. Jadi kalau saya nggak ada orang, minum, ambil sendiri. Cuman kalau bertamu ke rumah saya, jangan harap diambilin minuman, guanya aja capek. Jadi begitu, malah kan saya yang diambilin minuman begitu. Jadi boleh ibu nawar kalau emang ibu tidak suka. Terima kasih Iya. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nawar bu, cuman kira-kira maaf saya nggak minum teh manis, ada es campur nggak? Jangan sampai. Jus alpukat ada nggak? Iya. Jus alpukat. Takutnya mintanya kelebihan bu ya. Iya. Silakan. Ya yang silakan lain. ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Saya Sari dari Majelis Taklim Al Hidayah Mega Regensi Cikarang. Oke, Galau dong, Ma. ada apa, Sari? Nggak pakai kelapa ya mas? Begini, Ma. Kelapa sari. Sari kelapa. Pada saat itu ada teman suami yang ke rumah. Sedangkan suami saya tidak ada di rumah. Sebaiknya saya gimana, Ma? Anda terima di teras, jangan dibawa masuk. Anda lihat yang namanya hak suami, hakuz zauzi alal mar'ati. Allah tahjuro pirosahu wa antaburro kismahu wa antuti amrohu wa la tahrja illa bidhi wa la tidahre mayakrohu. Hak seorang suami, kewajiban istri. Satu, jangan tinggalkan tempat tidur suami. Yang kedua, jangan sembunyikan hak suami. Yang ketiga, wajib taat sama suami selama perintah suami sesuai aturan agama. Yang keempat, tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan suami. Yang kelima, tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Lebih baik Sari, silakan duduk. Di teras rumah kan ada kursi itu. Duduk di situ, jangan diajak masuk. Begitu assalamualaikum mantan doi kebeneran laki gue nggak ada nyonya Nyonya lagi. Iya. Parah. Jadi jangan diajak masuk ya, Ri. Iya. Ya, terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tetangga ya, Maya. Saya juga punya tetangga. Sombong Iya, punya Ma. tetangga. Kita juga semua punya tetangga kali, Iya, Pe. Ma. Kita makhluk sosial bertetangga. Tetangga saya tapi beda, mah. Dia kalau kedatangan tamu dia nggak mau keluar, mah. Karena Tamunya rentenir. Dia nggak mau keluar, mah. Kalau misalnya ada yang datengin dia untuk minta bayarin utang, dia nggak mau keluar, makanya mah. hati-hati dengan hutang. Hutang itu membuat resah gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Malam nggak bisa tidur, gulang-guling. Siang ditagih debt kolektor tinggi gede, hitam galak. Woi, utang lo belum dibayar. Makanya bukain pintu. Makanya jangan suka ngutang. Iya, mah. Punya utang nggak kamu? Insya Allah nggak ada, mah. Nggak ada. Nggak ada ya Punya saya. utang nggak? Nggak ada. Punya mah kan udah boleh bilang. Punya utang nggak? Tapi mah sekarang debt kolektor naginya nggak galak mah. Sekarang naginya dia nyanyi depan rumahnya. Ayo bayar utang yang punya utang. Kata gue 3 orang punya kartu kredit 3-3-nya. Kalau itu masih mesra,
Lihat di TV berapa orang yang dibunuh sama debt collector. Ya Allah. Iya apa iya? Iya, Iya. Ma. Bukti bahwa jangan pada ngutang. Kalau Iya, emang iya. nggak mepet-mepet, Aman. Mending itu mesra sampai dijoget gel-gel. Nah kalau yang langsung gablok. Iya benar-benar. Nah, kan nggak semuanya gel-gel. Gel-gel. Masih beduk di Enggak, tapi itu nyata ada rumah ada mah, ada videonya. Jadi untuk mempermalukan ke tetangga-tetangganya. Dia nyanyi. Jadi teriak nyanyi, tetangganya punya utang, ayo bayar utang gitu. Makanya membuat terhina di siang hari. Kan terhina sama Iya, tetangga. bener akhirnya, Mak. Yang punya rumah. Nah, ada Yuk, yang mau next, tanya? Ibu. Mangga Cek. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lismah dari Majelis Taklim Anissa Kepuh Proyonanggan Tengah Batang. Iya. Jeh, ngomong. Kalau mah Iya. Ada apa Batang? gini mah, kan kita adab bertamu kan sudah sesuai adabnya, udah datang baik-baik ya. Terus kita ketok pintu 1, 2 sampai 3 kali kan. Iya. Terus tuan rumah muncul. muncul bukain pintu. Habis itu kan tahu kalau kita itu mau nagih utang. Dia sambil ngomel-ngomel terus masuk lagi. Lah, adab kita yang bertamu itu apakah masuk, apakah nunggu beliau itu? Saran saya nggak usah masuk. Artinya dia tidak punya duit buat ditagih. Oh, gitu. Maaf, saya tidak bercanda. Serius ini. Bagaimana cara menagih? Makanya dalam Al-Baqarah 282 Allah berfirman, kalau kita bermuamalah tanpa kontan, 1, harus ada sekretaris yang nyatet. Yang kedua, harus ada 2 orang saksi balik berakal yang adil. Nah, jadi kalau dia punya utang ditagih, ada buktinya nih, ada catatannya, ada saksinya. Nah, kalau itu tidak ada, Anda main nagih aja ke rumah. Dia masuk lagi. Ibu boleh teriak, Ibu, ada nggak uang buat bayarnya? Kalau memang dia tidak ada, Ibu maaf, berdoa sama Allah, ya Allah, berikan dia rezeki, biar dia bisa bayar ke saya. Atau, ya Allah, dia tidak juga bayar, saya minta kepadamu rezeki ya Allah, lebih banyak dari utang dia. Atau, yang ketiga, ya Allah, saya pasti banyak dosa. Dengan dia tidak membayar utangnya kepada saya, mudah-mudahan utang dia kepada saya menyebabkan dosa saya dihapus olehmu ya Allah. Sadar, maaf, nggak usah pakai ribut gara-gara itu orang punya utang. Uang yang kita utangkan pun itu milik Allah. Lahir nggak bawa apa-apa, sekarang segalanya punya, mati nggak dibawa. Iya. Walaupun kita maksa nagih sama dia sampai digebugin, uang kita tetap akan kembali. Kita urusan sama polisi. Mendingan sama Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, walaupun dia tidak bayar, rumah masih punya, suami punya, anak-anak punya, pakaian cukup, makanan kenyang, apalagi yang kurang, tinggal mensyukurinya kepada Allah. Jangan ribut mikirin uang orang, kalau tidak dari Allah rezekinya, kita nggak bisa ngutangin. Jelas Bu? Iya, jelas. Serahkan saja sama Allah. Iya. Toh Allah yang atur segala-galanya. Ya. Terima kasih mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan misalkan gini nih Ipe yang punya rumah, Nih. punya utang, udah Iya, datang nih ya kan. datang, Sudu. Gini. Waduh, Mas Bedu tuh. Buka dulu. Oh, buka dulu. Katanya kan Assalamualaikum buka dulu, assalamualaikum dulu kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah, dia lagi. Nah, buka set. Kenapa sih Mas Bedu datang-datang ke sini? Orang lagi masak udah baru datang ke sini. Terus tinggalin. Terus tinggalin. Ibu Ipe, Iya. ada uangnya nggak buat bayar utang? Kan utangnya baru kemarin. Kan saya janji 2 minggu baru bayar. 2 minggu ya? Iya. Maafin saya Bu ya. Iya. Saya salah datang. Ya. Saya nggak punya kalender. Saya nggak punya kalender. Sebagai permohonan maaf saya, Ibu boleh ngutang lagi sama saya? Udah Bang. Boleh. Ditambah lagi 2 juta Oh ya. ya, 2 juta ya. Nih, makasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan yang berpiutangnya kayak dia. Aman negara kita aja. Wahai siapapun ada yang butuh duit, boleh Anda berhutang sama beduk. Itu lu diumumin barusan. Mama. Saya kebayang jadi mama jadi puyeng tuh ya Allah ya. Baik, jangan kemana-mana, selain ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama, Dede.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Segmen segmen terakhir. Nah, seperti biasa ya, Pe ya. Iya. Bahwa supaya kita lebih ingat lagi apa yang Mama sampaikan dari awal sampai akhir ini tentang adab bertamu. Nanti Mama akan menyimpulkannya ya. Supaya lebih jelas. Ya, sekaligus akan ditutup dengan doa oleh Mama Dede. Baik, kalau gitu Mama, silakan Mama. Punten, Mah. Baik ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam keseharian kita siapapun saya yakin pasti pernah bertamu atau pernah kedatangan tamu. Islam begitu sempurna, baik orang yang bertamu maupun orang yang kedatangan tamu, semua punya etika, tata kerama. Harus bagaimana sih namanya kita bertamu? Anda silahkan lihat dalam surat An-Nur 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Hei orang yang beriman, jangan kamu masuk ke dalam rumah yang bukan milik kamu sebelum kamu memberikan salam dan minta izin. Ingat, ini adalah yang terbaik buat kalian. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita kalau kita bertamu ke rumah orang, jangan langsung masuk, tapi memberikan salam minimal 3 kali. Assalamualaikum, diam sesaat. Assalamualaikum, diam sesaat. Assalamualaikum. Cukupkah ini belum? Minta izin. Boleh saya masuk? Kalau yang punya rumah mengizinkan, silahkan masuk. Etika kita bertamu, kita harusnya ngetok pintu bukan dengan biniah, tapi dengan kuku. Artinya biar suara kita tidak mengagetkan pemilik rumah. Bagaimana lagi? Berdirinya kita jangan ngadep ke yang punya rumah, yang ngadep ke rumah, tapi di pinggir. Khawatir begitu pintu dibuka, rumah lagi berantakan, tidak ingin dilihat oleh kita. Apalagi yang harus kita lakukan ketika kita bertamu? Maaf, jangan ngintip rumah orang. Dilalatan rumah orang ada apa? Ini tidak boleh. Karena boleh jadi tuan rumah ada sesuatu yang dia tidak ingin orang lain melihatnya. Jangan masuk sembarangan ke rumah orang, apalagi orangnya tidak ada, walaupun Anda merasa dia sangat akrab dengan Anda. Khawatir yang punya rumah kehilangan sesuatu, akhirnya Anda menjadi tersangka. Masih banyak lagi etika bertamu ke rumah orang. Jangan rakus kalau kita makan, walaupun makanannya banyak, jaga etika. Rasul pun mengajarkan jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Yuk, aturan agama Islam kita pakai, karena kita seorang muslim, tentu saja ikuti aturan Allah dan Rasulnya. Insya Allah, baik kita bertamu maupun kita kedatangan tamu, pasti Allah ridho dengan pergaulan kita di masyarakat. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk menerima tamu yang datang. Sadarkan kepada kami bahwa tamu yang datang memang punya keperluan kepada kami, ya Allah. Berikan kepada kami rezeki buat menjamu daripada tamu-tamu kami, ya Allah, dengan jamuan yang layak, agar mereka yang lapar tidak sampai lapar datang di rumah kami, ya Allah. Amin. Berikan kepada kami rezeki buat menjamu orang-orang yang datang ke rumah kami, karena mereka ada yang datang dengan rasa lapar, dengan rasa haus. Insya Allah dengan rezeki yang Kau berikan kepada kami, kami akan menjamu mereka. Tentu saja sesuai kemampuan yang kami miliki, ya Allah. Bukakanlah hati teman kami, saudara kami yang selama ini tidak hirau dengan tamunya, ya Allah. Sadarkan mereka bahwa tamu yang datang ke rumah kita pasti ada keperluan. Karena Engkau telah menunjukkannya jalan, mereka melangkah ke rumah kami, ya Allah. Ya Allah, sadarkan tamu-tamu yang memang niat jahat ke rumah orang lain. Bukakanlah hati mereka bahwa kedatangan mereka disambut dengan baik, bukan untuk berlaku jahat, tapi sebagai kekeluargaan, untuk melanjutkan silaturahim kami, ya Allah. Sadarkan kami semua, jangan sampai kalau kami semua melakukan perbuatan jahat dan dosa, apalagi perbuatan maksiat, ya Allah. Lindungi kami semua, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mama Dede pada pagi hari ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang memiliki adab dalam bertamu, dan kita juga menjadi pribadi yang memuliakan tamu-tamu kita. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mama, terima kasih atas tausiahnya pagi hari ini. Luar biasa, ada wawasan dan tambahan ilmu buat kita. Ipe. Makasih Mas Bedu. Sip ya, makasih. Anda Bawi, terima kasih atas musik dan lagu-lagunya. Dan juga buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ingatkan kembali, apabila Anda ingin berkunjung atau bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk Anda menghubungi informasi yang ada di bawah ini, atau Anda bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_TV1. Dan ingat, untuk berkunjung dan bertamu ke rumah Mama Dede tidak dipungut bayaran alias gratis. Oke, jangan lupa untuk terus menyaksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita bertemu lagi dalam program Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.